Salam pemirsa, salam sehat. Terima kasih sudah mampir di channel Katolisitas. Bagi pemirsa yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dulu, sehingga tulisan subscribe di bawah video itu menjadi hitam dan itu gratis. Bila pemirsa merasa isinya bermanfaat bagi orang lain, silahkan di-share kepada siapapun yang Anda cintai. Renungan hari ini dibawakan oleh Vivat cor Yesus per cor Maria. Hiduplah hati Yesus melalui hati Bunda Maria. Saudari dan saudaraku, jumpa kembali dengan saya, Romo Haryanto SCY dari komunitas SCY di Seminari Santo Paulus, Palembang, Indonesia. Dalam Resi, Renungan Singkat Dehonian edisi hari Rabu, tanggal 14 Oktober tahun 2020. Mari kita mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan menurut Santo Lukas bab 11 ayat 42 sampai dengan ayat 46. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan sejenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Pendengar Resi Dehonian yang terkasih, istilah atau kata egois adalah sebutan untuk orang yang selalu mementingkan diri sendiri dan cenderung tidak mempedulikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sikap egois inilah yang biasanya membahayakan dirinya sendiri, juga membahayakan orang lain, pun bagi keluarga dan masyarakat. Yesus melalui sabdanya hari ini, ia mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang egois, yang tidak peduli dengan apa yang mereka berbuat demi kebahagiaan dan kemakmuran hidup mereka sendiri. Yesus menegaskan dan memperingatkan mereka, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tidak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Yesus marah dan memberi teguran keras kepada para pemimpin agama karena mereka gagal mendengarkan firman Allah dan mereka justru menyesatkan orang-orang yang seharusnya mereka bimbing di jalan Tuhan. Sikap egois orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itulah yang membuat mereka sendiri menjadi orang-orang yang munafik. Mereka merasa diri sudah bersih, sudah suci, benar, dan sudah tahu segala-galanya. Bahkan tidak mendengarkan perkataan siapapun. Pendengar Resi Dehonian yang terkasih, tanpa kita sadari, sikap dan tindakan egois itu ada dan mungkin sudah melekat dalam diri kita. Tak jarang bahwa kita menganggap orang lain itu rendah dan merasa diri tahu segalanya, seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu.
Jelas sekali bahwa sikap dan tindakan seperti itu dapat merusak keharmonisan dirinya sendiri, juga di dalam keluarga dan juga dalam masyarakat. Perkataan dan kecaman Yesus itu pun juga ditujukan kepada kita semua. Bagi Yesus, beriman dan taat kepada Allah tidaklah hanya berpegang pada hukum yang berhubungan dengan Allah, melainkan juga bersikap adil terhadap sesama. Bila menaruh cinta kepada Allah, berarti juga menaruh cinta juga kepada sesama. Pendengar Sidonian yang terkasih, melalui sabdanya Yesus mengajar dan sekaligus mengajak kita untuk memperbaiki sikap kita agar kita tidak menjadi egois seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Pertama-tama adalah belajar bersikap rendah hati dengan cara menghargai orang lain, seperti yang juga dinasihatkan oleh Paulus. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Lalu yang kedua, kita seperti didesak oleh Yesus untuk lebih mengutamakan hukum kasih dibandingkan dengan segala aturan yang dibuat oleh manusia. Artinya, kita diundang untuk membudayakan suatu hidup yang lebih adil, jujur, mencintai atau menghargai proses, dan semakin mengimani bahwa Allah melihat dan tahu segala sesuatu yang kita lakukan setiap saat. Dan hanya karena kekuatan Tuhanlah, maka kita bisa melakukannya semua. Yang terakhir, mari kita hidup dengan dipimpin oleh Roh Tuhan. Paulus mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jelas sekali bahwa di sini Paulus juga menekankan agar kita tidak menjadi egois dan hidup dalam keinginan kedagingan. Bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh itu? Hidup yang dipimpin oleh Roh berarti kita hidup dalam kasih satu dengan yang lain, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sehingga kita hidup damai dan bahagia bersama dengan yang lain. Dan itulah yang kita kejar sampai dengan hari ini. Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin. Demikian pemirsa channel Katolisitas. Saya doakan Anda hari ini sehat, murah rezeki, keluarga bahagia. Dan bagi saudara-saudara yang masih sekolah, saya doakan Anda lulus dengan cum laude.